warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Sebelum kita belajar, hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum kita belajar, tidak lupa ya, kita berdoa bersama. Doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. May Allah give us knowledge and make us understand. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Ya, alhamdulillah anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematik, subtematik juga, pembelajaran 4 ya. Kita akan belajar membuat ide pokok seperti diagram pokok. Sebelumnya kita berdasarkan tabel ya, berupa tabel ide pokok 1, kedua ada. Kalau diagram pokok nanti seperti apa kita akan belajar. Terus yang kedua kita akan belajar apa sih pengaruh kondisi geografis di tanah air kita disesuaikan dengan suku bangsa dan alat transportasinya. Dan yang ketiga kita akan belajar pengamalan sila-sila dari Pancasila dengan kehidupan keseharian kita. Nah, sebelum kita masuk, tidak lupa ya, kita akan tepuk pepek. Masih ingat? Ayo, biar semangat. Ya, kita bergerak ya. Tepuk pepek. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, terima kasih. Anak-anak, materi sekarang ibu dibantu dengan beberapa gambar dan hasil printan ya. Kalian pasti tahu tentang ide pokok. Ide pokok itu adalah gagasan mendasar dari sebuah paragraf. Sebelum kita membuat ide pokok, kita harus membaca teksnya lebih dahulu atau mendengarkan dengan bersama. Ibu ada teks bacaan, nanti kita akan tahu diagram pokok seperti apa. Di sini ada tentang bacaan ibu, ada 3 paragraf tentang Idul Adha. Ibu bacakan ya. Idul Adha, paragraf pertama. Idul Adha adalah sebuah hari raya Islam. Pada hari ini diperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim yang bersedia untuk mengorbankan putranya Ismail untuk Allah. Kemudian sembelihan itu digantikan oleh Allah dengan domba. Nah, ini paragraf pertama. Kira-kira anak-anak ide pokoknya tentang apa nih? Iya, tentang sejarah Idul Adha atau sejarah mengapa kita harus berkurban. Selanjutnya untuk paragraf yang kedua. Ini ya anak-anak teksnya. Pada hari raya ini, umat Islam berkumpul pada pagi hari dan melakukan sholat id bersama-sama di tanah lapang atau di masjid, seperti ketika merayakan Idul Fitri. Setelah sholat, dilakukan penyembelihan hewan kurban. Nah, kira-kira ide pokok tentang apa nih paragraf kedua? Iya betul, kegiatan umat muslim saat pagi hari ya, saat pelaksanaan hari raya Idul Adha. Selanjutnya paragraf terakhir yang ketiga. Hewan untuk kurban yaitu unta, sapi, dan kambing. Di antara ketentuan yang berlaku adalah 1 ekor unta dan sapi boleh digunakan secara kolektif atau bersama-sama untuk 7 orang. Sementara 1 ekor kambing atau domba hanya dapat dipakai untuk kurban 1 orang. Nah, di Indonesia yang lazim dibuat kurban adalah sapi dan kambing. Nah, ini kira-kira paragraf ketiga tentang apa nih? Ya, betul. Bentar anak-anak. Hewan-hewan apa saja yang ditentukan untuk kurban? Jadi ketentuan hewan kurban. Nah, dari ketiga paragraf itu kita bisa buat ide pokoknya berdasarkan ide pokoknya dibuat seperti diagram pokok. Contohnya seperti ini. Nah, kelihatan seperti ini ya. Nah, di sini diagram pokoknya ada judul. Di sini Idul Adha judulnya. Paragraf pertamanya ide pokoknya adalah sejarah Idul Adha. Selanjutnya yang kedua, kegiatan umat Islam saat Idul Adha yang tadi melakukan sholat. Paragraf terakhir adalah ketentuan hewan untuk kurban. Nah, ini yang disebut diagram pohon. Jadi dibuat seperti
ada panah-panah ya, jadi dibuat kita judulnya, lalu panah ke-1, paragraf ke-1, panah kedua, dan panah ketiga. Ada juga ya anak-anak di buku paket latihannya, nanti kita lihat di buku paket buku. Nanti Ibu sertakan modulnya ya untuk mempelajari lebih dalam bagaimana membuat diagram pohon. Selanjutnya anak-anak kita masuk ke materi yang lain. Nah, pastikan Idul Adha itu banyak yang mudik sama seperti Idul Fitri, tapi tidak sebanyak Idul Fitri ya. Di Idul Adha juga kebanyakan orang Muslim itu pergi berkunjung. Nah, saat berkunjung itu pasti kan ada yang menggunakan alat transportasi yang bermacam-macam. Misalnya bawa kendaraan sendiri, kendaraan umum, bisa kereta, bisa bis, bisa pesawat, bisa kapal. Nah, kita akan belajar bagaimana sih pengaruh kondisi geografis kita, kondisi keadaan lingkungan kita, keadaan tanah air kita disesuaikan dengan alat transportasi yang ada. Nah, kita lihat nih di Indonesia itu berbagai suku bangsa nih. Ada sekitar 16.000 ya, 16.000 pulau dan suku bangsanya banyak. Nah, belum inilah, nanti Ibu lihat lagi ada berapa suku bangsa. Kita terbagi menjadi 34 provinsi. Nah, kita termasuk suku Sunda ya. Ibu sendiri suku Sunda, Jawa Barat. Orang Sunda, nah ya, apa-apa, yang lain juga sama. Kita satu, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini pasti akan bepergian dengan berbagai macam khususnya transportasi umum ya. Ibu akan fokuskan di ini nih, ada gambarnya. Yang pertama adalah lokasi apa nih yang banyak pesawat? Iya betul, ini adalah bandara. Nah, kita mengenal ya, bandara di Bandung apa anak-anak? Ya betul, Husein Sastra Negara. Kalau di Jakarta, Soekarno-Hatta atau apa? Halim Perdana Kusuma. Ada dua ya di daerah ibu kota dan tetap ke Banten ya. Terus di kota-kota lain juga ada, seperti yang terkenal itu di Medan, Polonia. Ada Sucipto di Jogja. Terus Ngurah Rai di Bali. Banyak lagi Ibu mesti lihat. Yang kedua adalah satu lagi di bawah ini. Namanya apa nih? Tempat bersandarnya kapal? Pelabuhan, betul. Nah, pelabuhan di kita karena kita itu pulaunya banyak, jadi lalu lintasnya pasti menggunakan kapal. Yang akan bepergian dari Jawa ke Sumatera pasti akan melalui pelabuhan yang namanya, kalau dari Jawa itu Merak. Di daerah Banten ya, itu namanya Pelabuhan Merak. Akan menuju ke Lampung, misalnya ke daerah Sumatera itu Bakauheni. Nah, kalau dari daerah Jawa Timur nih, ada pelabuhan namanya di daerah Banyuwangi. Pelabuhan apa ya? Ibu lupa. Tapi kalau nyampe ke Bali namanya, di Bali itu namanya Gilimanuk ya, Ketapang. Di sekitar Jawa Timur itu Ketapang, sampai ke Bali itu namanya Gilimanuk. Itu contoh pelabuhan. Nanti akan banyak lagi ya contoh-contoh pelabuhan yang akan kita pelajari di modul. Siap ya? Nah, ini ya, kita sudah belajar tentang apa saja sih bandara dan pelabuhan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, anak-anak, kalau kita misalnya bepergian, pasti kan kita bertemu dengan keluarga nih, bisa melakukan ibadah bersama, membersihkan rumah, bermain, memasak, atau apapun kegiatan yang menyenangkan. Nah, kita akan masuk apa saja sih kegiatan-kegiatan yang kita lakukan yang itu memang berhubungan dengan pengamalan sila-sila dari Pancasila ya. Masih ingat ya sila-sila Pancasila? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian udah kelas 5 nih, kelas 5 sila 5 Pancasila harus apa ya? Lancar ya, saya masih Ibu berikan gambar, yaitu di sini ada beberapa gambar rumah rumah ibadah. Pertama, masjid untuk Islam. Yang kedua,
gereja untuk Kristen, Katolik, dan Protestan. Yang ketiga adalah pura untuk ibadah umat Hindu, dan wihara itu untuk Buddha. Nah, satu lagi ada kelenteng. Ada satu agama yang memang baru diakui di Indonesia, itu Konghucu ya. Konghucu namanya kelenteng. Di sini untuk ibadah, untuk kegiatan ibadah kita merupakan pengamalan dari sila ya pertama. Tapi saat kita beribadah, rukun tertib ini seperti yang dilakukan di gambar ini mencerminkan bahwa kita juga harus menciptakan, selain ibadah kita kepada Allah, kita harus menciptakan persatuan, terus hidup rukun, saling menyayangi. Itu bisa ke sila kedua dan sila ketiga. Misalnya saling menyayangi sila ketiga, sila kedua maaf. Kalau hidup rukun tidak ada perpecahan atau saling bersatu, itu sila ketiga. Selanjutnya di sini membantu nenek yang membantu seorang nenek menyeberangkan jalan, itu juga merupakan pengamalan sila yang kedua, kasih sayang terhadap sesama ya, kita mau membantu. Di sini juga ada kegiatan keluarga yang sedang membersihkan rumah. Nah, di sini kita bekerja sama, kerja keras, itu ada sila kedua, sila kelima. Sila pertama ya pasti ya kebersihan ya, kebersihan itu sebagian daripada iman. Selanjutnya ada lagi di bawah ini melakukan upacara bendera. Nah, upacara bendera ini adalah menumbuhkan sikap cinta tanah air. Tertib juga itu bisa merupakan sila ketiga dan sila kelima ya. Nah, di bawah ini ada anak yang sedang bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau hal-hal yang ingin disepakati. Nah, ini adalah sila keempat. Bisa juga merupakan sila ketiga karena menjadi satu ya, sebuah kelas itu akan mencapai tujuan yang sama setelah kita bermusyawarah. Nah, yang terakhir nih ada di sebuah lokasi pengadilan, ada seorang hakim yang sedang memutuskan perkara kepada seorang terdakwa atau orang yang akan menjalani hukuman karena melakukan kesalahan. Hakim ini harus berbuat seadil-adilnya. Nah, ini adalah merupakan pengamalan dari sila kelima. Nah, anak-anak, banyak beberapa contoh sehari-hari kita memang pengamalan dari sila-sila dari Pancasila ya. Mudah-mudahan nanti Ibu bantu gambar ya di modul. Kalian coba kerjakan dan berikan alasannya mengapa kalian misalnya gambar ini sesuai dengan sila ini, sila ke-1 atau kedua atau dan seterusnya ya. Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran 4 hari ini Ibu cukupkan sekian ya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Sehat ya anak-anak. Salam untuk orang tua, salam untuk seluruh keluarga. Semoga anak-anak tetap dalam kasih sayang Allah dan selalu sehat walafiat. Tidak lupa ibadahnya ya, sholatnya jangan ditunda-tunda. Oke? Ya. Sampai ketemu lagi dengan Ibu. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan doa akhir majelis, Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.